Hai semua, saya Desi. Selamat datang di Eci Art Makeup Channel. Di channel ini kamu bisa mendapatkan informasi seputar makeup, tutorial, dan berbagai tips untuk kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Pengalaman ini saya dapatkan berdasarkan 15 tahun menjalani profesi ini. Jika kamu suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini adalah video pertama saya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana memulai karir untuk menjadi seorang makeup artist. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencari info sebanyak-banyaknya. Pasti banyak sekali pertanyaan, wah mulai dari mana ya? Mungkin kamu akan bertanya, biayanya berapa, kursus di mana, peralatan apa saja yang harus dibeli, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kamu tahu harus mulai dari mana. Biasanya pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah, kira-kira mulai dari mana ya? Ikut kursus atau belajar secara otodidak? Yang pertama kita akan bahas adalah tentang kelebihan dan kekurangannya mengikuti kursus dan belajar secara otodidak. Mungkin kamu bisa mulai berpikir nih, kira-kira saya mau jadi makeup artist beneran, dalam artian makeup artist profesional ya, yang nanti dibayar, yang nanti mungkin menghasilkan uang dari situ, atau hanya sekedar belajar makeup untuk diri sendiri. Nah, jika kamu ikut kursus, hal pertama yang kamu dapatkan adalah kamu mengikuti kursus tersebut dengan kurikulum yang jelas. Programnya apa saja, yang akan dipelajari apa saja, berapa lama, itu adalah kelebihannya. Kelebihan lainnya adalah kamu mempunyai guru dan pembimbing, ya. Tapi harus siap mengeluarkan modal yang cukup besar ya, karena dengan mengikuti kursus kamu harus di awal mengeluarkan modal yang cukup besar. Itu dari segi biaya. Kemudian dari segi waktu, mungkin lebih fleksibel kalau belajar secara otodidak ya. Kalau kamu kursus pasti ada jadwal, apakah 3 kali seminggu, apakah setiap hari selama 1 bulan, atau mungkin selama 6 bulan di weekend saja. Itu tergantung dari informasi yang nanti kamu cari di berbagai tempat ya, bisa di Google, bisa lewat telepon, dan berbagai macam lainnya. Kemudian jika kamu mengikuti kursus, kamu akan mendapatkan sertifikat, pengakuan ya. Kemudian ada ujinya juga, diuji dulu sebelum sertifikatnya keluar. Ini artinya pada saat di akhir kursus, kamu tahu saat akhir kursus, anggap 6 bulan ya, di akhir kursus itu saya akan bisa ini sesuai materinya. Kamu tahu jadwalnya, kamu tahu waktunya, kamu tahu materi apa saja yang didapat, kemudian nanti yang akan diuji apa saja, sehingga pada saat di akhir masa kursus kamu dapat sertifikat, kamu tahu oh di akhir masa kursus nanti saya udah bisa ini dalam jangka waktu segini, timeline-nya jelas, materinya jelas ya. Itu kelebihannya kalau kursus. Kemudian kelebihan lainnya, punya guru, punya teman, dan ini adalah link yang bagus untuk nantinya pada saat sudah lepas ya dari sudah selesai dari kursusnya, kamu akan punya link tentang berbagai hal dunia makeup. Misalnya nih, oh di situ ada seminar tentang makeup pengantin Jawa misalnya, atau oh di situ ada pelatihan gratis, oh di situ ada seminar, oh di sini ada lomba misalnya. Akses-akses seperti itu sangat penting bagi makeup artist pemula, karena kita butuh info-info yang akurat, yang lagi sedang terjadi saat itu, yang kemudian kita juga bisa selalu memperbaharui info-info terbaru ya, melalui link yang kita dapatkan dengan pertemanan dari teman-teman kursus itu. Ini berdasarkan pengalaman ya, kita bisa dapat job, kemudian dapat ilmu-ilmu gratis. Link itu yang penting, yang harganya mahal gitu ya, dengan punya teman, guru, dan komunitas. Kemudian hal lainnya yang bisa didapatkan kalau kita mengikuti sebuah lembaga pendidikan atau kursus, rasa percaya dirinya akan lebih mudah timbul ya.
karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang sama, misinya sama, visinya sama ya. Gimana caranya nih bisa mempunyai skill yang bagus, setelah ini bisa menghasilkan uang dari pekerjaan ini gitu. Banyak sekali hal-hal yang kamu dapatkan, baik itu ilmu, pengalaman jika bersosialisasi di lingkungan yang tepat ya. Akan berbeda jika kita belajar secara otodidak. Kemudian info-info seputar profesi. Di kemudian hari setelah kita lulus, kita akan mendapatkan info-info ini dari istilahnya alma mater ya, akan selalu ada update. Apalagi kalau kita pintar menjalin relasi ya, menjalin kerjasama dengan guru, dengan teman di tempat kita kursus. Sekarang kalau kita belajar otodidak, yang jelas tidak ada guru pembimbing ya, tidak ada guru pembimbing, tapi biayanya jauh lebih murah. Dan dari segi waktu juga lebih fleksibel. Kalau di kursus kan kita harus ngikutin ya, misalnya kita daftar nih selama 6 bulan, artinya selama 6 bulan itu kita harus penuhi jadwalnya, dan itu kita harus sesuaikan dengan jadwal kita saat ini. Mungkin yang masih ngantor, yang masih punya banyak urusan di rumah, mungkin dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, mungkin harus mengatur jadwal tersebut disesuaikan dengan jadwal kursus yang ada. Bahkan dengan belajar dengan seorang guru privat pun kita tetap harus menyesuaikan jadwal. Anggap nih kita ngambil privatnya hanya 10 hari misalnya, atau seminggu, tetap kita harus menyediakan waktu. Oh, hari Senin sampai Minggu saya harus kursus jam segini. Kita harus mungkin menyesuaikan dengan kondisi kita di luar jam kursus tersebut gitu. Sementara kalau otodidak seperti yang tadi saya bilang, kita lebih fleksibel mengaturnya. Kelemahannya kita tidak mempunyai kurikulum yang jelas. Belajarnya ngacak ya, semaunya aja gitu. Kemudian untuk rasa percaya dirinya mungkin tidak akan setinggi kalau kita mengikuti kursus dan mendapatkan sertifikat ya. Sebenarnya bisa saja diawali dengan otodidak dulu, kemudian bertahap kita ambil kursus make up untuk diri sendiri dulu, kemudian kalau ya ingin jadi make up beneran ya, profesional, mungkin ambil kursus pengantin, atau mungkin setelah itu bisa ngambil mungkin tata rambutnya, bisa bertahap. Karena pengalaman saya sendiri belajarnya pun nggak sekaligus brok gitu ya. Pertama ambil dulu, kemudian praktek, kemudian mulai nih dapat job, ada duit, ambil lagi, pengen belajar tata rias make up bridal ya, kemudian dilanjut lagi, pengen bisa tata rambut nih gitu, lanjut lagi, bisa bertahap. Tapi setahu saya setiap make up artist itu pasti punya beberapa guru ya, pasti mereka upgrade terus ilmunya. Nah, kelemahan lagi dari belajar otodidak, kita kurang banyak dapat info-info penting ya. Walaupun mungkin kita bisa cari di internet, akan beda jika kita berada di suatu komunitas, di suatu lingkungan yang memang kesehariannya bergelut tentang itu gitu. Kemudian ada kebingungan juga, aduh saya harus mulai dari mana nih, apa dulu yang harus dipelajari. Berbeda tadi dengan kursus, ada silabusnya ya, ada kurikulumnya, ada jelas timeline dan akhir waktunya saya akan bisa seperti ini gitu. Tapi kelebihannya biayanya murah banget ya, teman-teman bisa beli peralatan sendiri, kemudian bisa coba-coba sendiri gitu. Jadi in the end teman-teman yang harus memutuskan, saya mau ambil kursus atau mau belajar sendiri. Saya mau jadi makeup profesional yang nanti diharapkan bisa punya penghasilan mungkin bisa 2 kali 3 kali lipat dari penghasilan sekarang gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, sekarang dunia makeup artist ini lagi booming ya. Banyak sekali makeup artist masih muda-muda ya. Aktivitas dunia sosial sekarang yang gampang diakses, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja gitu. Jadi teman-teman bisa putuskan, kamu bisa putuskan saya mau kursus atau belajar sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau saran saya pribadi, kalau makeup artist profesional, tetap teman-teman harus ngambil kursus ya, walaupun mungkin itu ngambilnya yang basic banget, karena ada beberapa hal-hal yang tidak dipelajari di YouTube ya. Ada hal-hal yang pada saat kita praktek itu banyak ilmu yang akan kita dapatkan yang lebih real time ya, yang lebih
istilahnya di kenyataannya, di dunia nyatanya seperti ini gitu. Misalnya kalau kita pasang alis atau pasang bulu mata kok kelihatan di YouTube itu gampang banget ya gitu. Tapi nanti pada saat di lapangan mungkin yang orang yang kita pasangin bulu mata itu matanya gampang berair misalnya ya, atau mungkin matanya sensitif gitu, atau mungkin yang nggak mau pakai bulu mata. Ada banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan kalau kita hanya belajar di YouTube. Oke, mungkin untuk kali ini segitu saja. By the way, ini video pertama saya, mudah-mudahan teman-teman cukup nyaman ya menontonnya. Saya berharap teman-teman kamu semua nanti nonton lagi di video-video selanjutnya. Oke,